kembali dengan saya, Nur Fitriadin, di akun Noir Blessed. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat menarik menjadi pembahasan kita, di mana seorang ustadz, beberapa ustadz yang mengatakan bahwa Allah itu adalah wujudnya Muhammad, ya. Jadi tidak bisa dipisahkan, dan kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Muhammad itu adalah Allah dari yang mereka sembah. Sebelum kita jauh membahas bagian ini, mari kita simak dulu pernyataan dari beberapa ustadz berikut ini. Muhammad itu juga yang bernama Allah. Allah namanya Muhammad wujud. Jelas? Bukan Muhammad jadi Allah. Allah itu cuma nama. Wujudnya itu adalah Muhammad. Rupanya jadi insan itu sebenarnya Muhammad. Muhammad itu sebenarnya wujud Allah. Wujud Allah. Asa. Ini asa 3 in 1. Ya bahasa keluarnya nih. Ya Pak. Allah itu nama untuk Muhammad. Nama puji untuk Muhammad. Muhammad itulah wujudnya Allah. Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah itu satu, tak boleh dipisah ceraikan. Ya. Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Nah. Jadi untuk memandang zat, pandanglah kepada sifat. Sifat itulah kenyataan. Untuk memandang wajah dan rupanya zat itu yang dari beberapa pernyataan ustadz tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa Allah yang mereka sembah atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Muhammad. Wah, ini menarik ya. Bagaimana dengan ustadz-ustadz yang lain? Silahkan tulis di kolom komentar, atau beberapa teman-teman yang dari Muslim silahkan tulis di kolom komentar apakah Muhammad itu adalah Allah yang kalian sembah. Wah, ini menarik ya menjadi pernyataan kita. Kalau kita mengakui bahwa Muhammad itu adalah Allah, berarti kita dapat melihat fakta sejarah dan harus menerima kenyataan bahwa Allahnya itu adalah Allah yang mati dan tidak bangkit, ya, kalau kita memperhatikan fakta sejarah. Bahkan kalau kita melihat bagaimana dari sisi kehidupan Muhammad sendiri, Allah mereka berarti itu menikah, ya, karena kehidupan Muhammad menikah dan mempunyai seorang istri yang lebih daripada satu. Jadi itu ya guys. Jadi kalau saya melihat mereka menyamakan tentang Tritunggal, ya, yang dalam iman kekristenan, ya. Saya nggak mau bahas jauh tentang ajaran-ajaran mereka, cuma menarik aja yang menjadi pembahasan mereka dan kita dapat mengambil kesimpulan seperti yang sudah saya simpulkan. Tentunya berbeda dengan Yesus Kristus, ya teman-teman. Kalau kita percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, kita percaya bahwa dia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Jelas ya, di dalam Filipi 2 ayat 6-7 Alkitab mencatat yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi dari sisi ini kita jelas bahwa dalam iman kekristenan Allah itu berinkarnasi menjadi manusia. Kita dapat melihat juga dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu apa yang dilakukan sang firman ini? Firman itu dalam ayat 14 telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Wah, ini sangat menarik ya dalam iman kekristenan, bahwa Allah yang kita sembah itu dia benar-benar rela mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Bahkan dia rela mati untuk menebus dosa manusia yang percaya kepadanya. Ini fakta sejarah bahwa dia tidak hanya mati, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dan dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kalau kita baca di dalam Matius 28, ya,
ayat yang pertama. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Dan singkat cerita, kalau teman-teman baca dalam ayat ini, dijumpai oleh seorang malaikat. Dan malaikat itu berkata dalam ayat 6, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Jadi jelas ya guys, dalam iman kekristenan bahwa kita bukan menyembah Allah yang mati, tetapi Allah yang bangkit. Ia hidup, menang atas maut, sehingga ia layak untuk menyelamatkan kita dari maut. Jadi kiranya melalui video ini ya, iman kita semakin dikuatkan dan kita semakin sadar dan waras untuk kita berpikir ya, dan kita tidak mudah untuk disesatkan. Ya, kita harus memiliki bukti yang valid, bukan bukti yang tidak ada bukti ya. Jadi jelas ya guys, dari video ini kiranya boleh menjadi berkat bagi setiap kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada. God bless you.